Memiliki hati seorang murid. Kekristenan bukan sekadar sebuah agama, tetapi adalah relasi yang hidup dengan Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Christianity is not just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kutipan ini mengingatkan kita betapa pentingnya memiliki relasi dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan tentunya bukan hanya sampai di situ. Relasi ini harus menjadi relasi yang kita bangun terus sebagai orang-orang muda yang mengikut Dia, yaitu sebagai muridnya. Tema kita saat ini adalah memiliki hati seorang murid. Betapa pentingnya hati. Kita diingatkan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu bagaimana sebagai orang-orang yang mengikut Yesus? Hati seperti apa yang seharusnya kita miliki? Itulah yang akan kita lihat di dalam bagian Alkitab yang saya akan bacakan bagi kita. Satu waktu Yesus berkhotbah kepada orang banyak di bukit yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Tetapi sebenarnya jika kita memperhatikan, inti pengajarannya adalah bagi orang-orang yang telah menjadi muridnya. Karena tuntutan yang dia minta adalah tuntutan yang begitu tinggi bagi orang-orang yang bukan hanya ikut Yesus, iseng-iseng ikut, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Dia. Di akhir khotbah di bukit, Yesus memberikan satu perumpamaan menggambarkan kesejatian seorang murid. Dan mari kita akan merefleksikan bagian ini untuk memahami bagaimana kita bisa memiliki hati seorang murid yang mengikut Yesus dengan sepenuh hati kita. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjadi bagian akhir dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Setelah dia menyampaikan pengajaran yang begitu dalam, dia menutup dengan perumpamaan tentang dua jenis orang. Yang pertama dikatakan adalah orang yang bijaksana. Siapakah mereka? Yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Dan yang kedua adalah orang yang bodoh. Orang yang sama-sama mendengar tetapi tidak melakukan. Sehingga kita bisa menggambarkan dua gambaran ini dengan perumpamaan yang Tuhan berikan tentang orang yang membangun rumah. Keduanya membangun rumah. Tetapi yang satu membangunnya di atas batu, yang satu membangunnya di atas pasir. Bagi saya ayat ini memberikan pemahaman seperti apa seharusnya hidup seorang murid yang mengikut Yesus. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, nampaknya Yesus tidak hanya ingin orang-orang sering mendengar perkataannya. Hati seorang murid bukanlah yang penuh sekadar ajaran semata, tetapi kehidupannya pun menjadi kehidupan yang berpadanan dengan ajaran yang sudah dia dengarkan. Dan inilah bagian yang menarik dalam kehidupan sebagai seorang murid.
Banyak orang yang mengaku murid Yesus, banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi apakah dia memiliki hati seperti yang Yesus kehendaki? Hati seorang murid yang bukan hanya tahu banyak ajaran, tetapi benar-benar melakukan, menghidupinya di dalam kesehariannya. Jika kita melihat dalam bagian yang lain, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya berkaitan dengan orang Farisi. Mari kita lihat Matius 23. Di dalam Matius 23, kita akan melihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Matius 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Apa perbedaan mendasar antara murid Yesus dan orang Farisi? Jika kita melihat ayat ini jelas sekali bahwa murid Yesus dan orang Farisi adalah orang-orang yang mendengarkan ajaran, yang tahu ajaran, tetapi letak perbedaannya juga sangat jelas. Yang dikatakan Farisi, Yesus katakan mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Wow, ini yang sangat membedakan. Sementara murid adalah orang-orang yang tahu ajaran itu dan kemudian melakukannya. Dan ini menjadi perbedaan yang sangat mendasar di dalam kehidupan seorang murid yang berkata, Tuhan, aku mengikut Engkau. Kita bukan hanya senang dengan ajaran-ajaran Yesus, tetapi apakah hidup kita juga telah sepadan dengan ajaran yang kita terima dari Yesus? Ini menjadi bagian yang penting mengingatkan kita perbedaan yang sangat mendasar. Apakah kita hanya jadi orang Farisi? Memiliki hati Farisi yang tahu banyak hal, sering ikut ibadah, dengar banyak khotbah, tapi nggak ada perubahan. Atau kita melihat seperti yang Yesus kehendaki. Kepada murid-muridnya, dia katakan, jangan ikuti kehidupan Farisi. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Maka bagi murid tentunya kita harus memahami ajaran itu dan menghidupinya di dalam keseharian kita. Injil Matius banyak mengingatkan kita bahwa murid sejati bukan hanya tahu ajaran, bukan hanya tahu kebenaran, tetapi bagaimana ajaran kebenaran itu benar-benar mewujud nyata dalam keseharian hidupnya. Karena dia melakukan kebenaran itu. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Perhatikan ayat ini, tentunya bukan berarti keselamatan kita karena kita melakukan sesuatu, tetapi ayat ini sedang mengingatkan kita bahwa kalau kita berkata kita murid Tuhan, maka bukan hanya di bicara kita, di ucapan kita kalimatnya sangat rohani, Tuhan, Tuhan. Tetapi apakah kehidupan kita telah menyatakan apa yang kita ucapkan? Hari Minggu bisa begitu kudus, ngomongnya luar biasa. Kalau kepentok, haleluya, kejedot maranatha, tetapi hari lain, apakah kita benar-benar menyatakan kehidupan sebagai seorang murid yang nampak dalam hidup kita? Di mana hidup kita akan jadi berkat juga bagi orang-orang yang melihat kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Hidup seorang murid, hatinya bukan hanya senang dengan banyaknya ajaran, bukan hanya senang dengan tampilan yang rohani, tetapi kesehariannya menunjukkan kerohanian itu menjadi bagian kehidupannya. Tidak heran di akhir dari Injil Matius,
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Perhatikan, Matius 28 ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Hati seorang murid adalah hati yang melakukan apa yang telah diajarkan. Bukan hanya hati yang senang dengan berbagai ajaran, hati yang senang dengan begitu banyaknya khotbah yang didengar saja, tetapi kehidupannya menjadi kehidupan yang melakukan segala yang telah diperintahkan. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk benar-benar memiliki hati yang seperti yang Kristus kehendaki. Hati seorang murid yang melakukan segala yang diajarkan kepada mereka. Yuk kita coba cek hidup kita ya. Apakah kita memiliki hati seorang murid? Hati yang siap diajar, tetapi juga hati yang siap melakukan apa yang telah kita terima. Teman-teman, banyak orang yang tahu ajaran-ajaran yang penting. Tetapi apakah kita sudah melakukannya dalam keseharian kehidupan kita? Banyak orang misalnya mengerti, wah penting sekali membaca firman Tuhan. Ada yang berkata, ya benar, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, hafal ayatnya. Bisa sebutkan bahkan Mazmur 119 ayat 105, betul alamat ayatnya. Tapi pertanyaannya, apakah dalam kehidupan keseharian teman-teman sekalian, engkau sudah melakukan apa yang kau pahami? Tuhan menghendaki kita mengampuni satu sama lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kita tahu ayatnya, oh Tuhan mengatakan demikian, bahkan mungkin kita sudah pernah membagikannya. Tetapi sudahkah kita menghidupinya? Kehidupan yang benar-benar belajar mengampuni, belajar mengasihi. Kita tahu berdoa itu penting, tetapi apakah kita juga telah melakukan dan menikmati kehidupan doa kita? Jangan cuma jadi Farisi, tahu banyak, tetapi jadilah murid yang melakukan apa yang kita tahu. Kita paham menjadi seorang murid adalah seorang yang harusnya terus menikmati relasi dengan Bapa. Tapi apakah juga kita telah menikmatinya di dalam keseharian kehidupan kita? Tuhan tidak memanggil kita jadi Farisi. Tuhan memanggil kita menjadi murid. Mari evaluasi lagi kehidupan kita. Dan mari bangunlah hidup yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Mencintai Dia di dalam keseharian kita. Itulah hidup, hati dari seorang murid yang mengikut Tuhan di dalam kesehariannya. Sehingga bagi orang muda, maka ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita sudah memiliki hati seorang murid? Tuhan membaharui hidup kita. Dan Dia memanggil kita untuk menjadi berkat juga di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya dipanggil jadi murid bagi diri kita sendiri, tetapi menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Hadir memberi warna di sekitar kita. Murid yang ketika dia hadir, dia tidak lupa bahwa dia adalah murid Kristus. Dan ketika dia hadir, dia pun membawa pembaharuan bagi lingkungan di sekitarnya. Hati seorang murid harus terus kita pupuk, harus terus kita bangun. Dan percayalah, Tuhan memberikan kepada kita 3 hal untuk membangun hati seorang murid. Pertama, Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus-Nya diberikan tinggal diam di hati setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus diam di hati kita, memimpin kita untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kita firman-Nya. Firman Tuhan adalah bagian yang mentransformasi kehidupan kita.
Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apakah kita telah menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, pedoman dalam hidup kita? Karena firman Tuhan diberikan untuk menolong kita tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, tetap memiliki hati seorang murid di tengah-tengah dunia dengan berbagai tantangannya saat ini. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kita komunitas. Komunitas orang-orang percaya yang sama-sama mau hidup bagi Allah. Komunitas orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mencintai Tuhan. Hati kita perlu diselaraskan bersama-sama dengan mereka yang juga mengasihi Tuhan. Seringkali perjuangan kita tidak mudah, teman-teman. Karena kita ada di dalam dunia di mana banyak orang yang mungkin hatinya tidak mau menjadi murid Tuhan. Hati yang berontak kepada Tuhan. Dan bayangkan ketika kita hidup bersama dengan orang-orang seperti itu, maka mungkin sulit sekali bagi kita untuk hidup benar, hidup jujur. Seorang adik yang pernah saya layani datang dan pernah dia bercerita, Kak Alex, saya sulit sekali keluar dari rokok. Saya tanya sama dia, siapa teman-temanmu? Wah, barulah dia cerita. Iya Kak, semua teman saya merokok. Kalau begitu, masalahnya mungkin kamu perlu ganti teman begitu ya. Wah, tapi susah Kak, kami udah klop banget. Kecuali dalam hal rokok begitu ya. Sehingga pergumulannya adalah saya katakan mari belajar untuk mencari teman yang membawa kamu juga dalam hal yang positif. Sehingga untuk hidup sebagai murid engkau juga butuh saudara-saudara seiman yang menjadi kawan seperjalanan, menemanimu berjalan bersama. Kita bersyukur kalau ada kelompok-kelompok yang membangun iman orang-orang muda untuk hidup di dalam dunia ini. Jadi terang, jadi berkat bagi sesama. Hati seorang murid perlu dijaga. Dijaga dengan tetap taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dijaga dengan menjadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan dijaga dengan kehadiran saudara-saudara seiman yang berjalan bersama-sama untuk hidup sebagai murid Tuhan. Mari kita merindukan terus memiliki hati seorang murid yang akan terus hidup bagi Allah dan juga bagi sesama. Tuhan memberkati kita.